Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan moga-moga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah agar membimbing jalan kita sehingga kita dimudahkan melakukan amal-amal kebaikan dan kemudian dihindarkan dari berbagai macam amal-amal keburukan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang ahli ibadah yang dijebak. Jadi ada seorang ahli ibadah terkenal dengan ibadahnya, ya, terus kemudian dijebak, ya, dibawa masuk ke dalam satu rumah. Tadinya dianggap disuruh bersaksi, ya, namanya orang mau bersaksi, maka dia berpikir mungkin ilmunya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara, ya, karena itu beliau mau. Kemudian setelah masuk ke dalam satu rumah, ternyata di sana ada jebakan-jebakan bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ada seorang perempuan di sana mengajaknya berzina. Silahkan kau pilih. Pertama, berzina dengan saya. Kalau tidak mau berzina, ini ada saya punya budak, tolong dibunuh, ya, bunuh dia. Kemudian di situ ada khamar. Kalau tidak mau, minum khamar ini. Ya, jadi pilihannya begitu: berzina, bunuh orang, bunuh budak, kemudian minum khamar. Kalau dalam riwayat yang lain ada daging babi. Kalau tidak mau makan daging babi, ya. Jadi ini pilihan-pilihannya berat semua, semuanya dosa. Jadi ternyata perempuan ini memang ingin menguji, ingin merusak orang ini, ya. Silahkan dipilih. Dan ternyata orang itu berpikir, oh, apa yang kira-kira dosa yang kira-kira paling ringan, ya, yang kira-kira hanya membahayakan dirinya. Kalau berzina, dia dosanya dengan orang lain. Kalau bunuh, ada orang lain di bawah, ya. Dan saat itu bagi dia yang paling ringan adalah minum khamar. Akhirnya dia minum khamar, dan ketika minum khamar, ya, akhirnya mabuk. Maka semua itu dosa, 4 dosa ini akhirnya dilakukan semua. Ya, dia berzina, ya dia bunuh, ya dia minum khamar, ya dia kemudian makan daging babi kalau dalam riwayat yang lain, ya. Jadi ini tentang keburukan khamar, ya, di mana ketika seorang minum khamar, maka semua dosa itu akhirnya mudah untuk dilakukan. Ada banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Diantaranya apa? Diantaranya adalah adanya keinginan orang-orang fasik untuk merusak orang soleh. Ya, ini pelajaran yang pertama. Ada orang-orang fasik yang ingin merusak orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh itu terkenal, ya, dengan kesolehannya, ya, dengan kebaikannya, dengan ibadahnya, dengan doanya, dengan apa segala macam, maka biasanya ada orang-orang fasik yang tertantang untuk merusak orang soleh itu. Dan kisah seperti ini terjadi di banyak tempat, ya. Misalnya dalam Al-Quran itu ada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, karena dia orang soleh, ya, dia baik, rupanya juga baik, akhlaknya baik. Dan kemudian ada Imratul Aziz, ya, istri dari seorang pejabat saat itu, yang jadi majikannya ingin merusak, ya, ingin bersenang-senang dengan dirinya. Terus kemudian misalnya kita mengetahui ada kisahnya Juraij. Ya, Juraij ini seorang ahli ibadah yang sangat terkenal, ya, senantiasa berada di biarannya, dan kemudian orang-orang membicarakan tentang kebaikannya, kesolehannya, dan kemudian ada orang merasa tertantang. Ada seorang wanita yang cantik, rupawan saat itu merasa tertantang, Juraij itu akan takluk di depan saya. Kan begitu, ya. Akhirnya apa? Dia datang ke biarannya, ternyata diabaikan. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan seorang penggembala kambing di situ, berzina, kemudian punya anak, dan mengatakan anak ini adalah anaknya Juraij, ya. Dia yang selama ini kalian lihat sebagai seorang ahli ibadah ternyata berzina, dan ini adalah anaknya. Ya, jadi fitnah ditimpakan kepada Juraij, dan ternyata kemudian kita sama-sama tahu kisahnya. Bayi ini kemudian bersaksi bahwa saya bukan anaknya Juraij, ya. Jadi ini contoh sederhana di antara kisah-kisah betapa orang soleh itu kadang-kadang ada pihak-pihak, ada hati-hati yang busuk dan jahat yang ingin merusak kehormatan mereka. Karena itu sebagian orang-orang soleh itu senang menyembunyikan amal, ya, supaya mereka juga lebih ikhlas, sekaligus menghindarkan dari pandangan mata orang-orang yang fasik, yang dengki kepada dirinya sehingga ingin dirusak. Jadi orang-orang saleh itu kenapa mereka menyembunyikan amal? Di antara alasannya itu supaya tidak ada orang-orang yang merusak kehormatannya, ya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang paling penting adalah tentang ahli ibadah yang tadi itu ya. Dia mengambil pilihan yang salah ya. Pilihan yang salah, masuk ke dalam rumah, kemudian dipilih untuk memilih, diperintahkan memilih 4 perbuatan dosa itu: berzina, bunuh, minum khamar, terus kemudian makan babi kalau dalam riwayat yang lain ya. Ini pilihannya dosa semua ya, tetapi ahli ibadah tadi ya, abid tadi itu menganggap bahwa khamar itu dosanya lebih murah, lebih sedikit, karena itu hanya memabukkan dirinya saja ya. Padahal itu pilihan salah, pilihan yang salah. Pilihan yang benar apa? Pilihan yang benar itu tidak mengambil salah satu dari semua pilihan itu, karena semuanya dosa. Lebih baik dimasukkan ke dalam penjara daripada mengikuti permintaan itu, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam ya. Atau kalau misalnya tidak mau mengambil dosa-dosa itu terus kemudian dibunuh, itu juga masih lebih baik ya. Jadi pilihannya salah, kenapa? Karena mau menuruti permintaan itu ya. Padahal tadi ya, khamar itu disebut-sebut sebagai induk dari segala macam kejahatan. Orang kalau minum khamar akalnya hilang, mudah berbuat dosa. Dia tidak sadar dengan perbuatannya ya, zina, bunuh orang, makan daging babi dan lain-lain ya itu. Dan mungkin ada hal-hal lain ya, ada hal-hal lain yang juga mudah untuk dilakukan kalau orang itu minum khamar ya. Karena khamar itu segala sesuatu yang memabukkan namanya khamar ya. Tidak peduli mereknya apa ya, pokoknya khamar memabukkan. Dan bahayanya adalah kalau seorang itu minum khamar, kalau dalam Islam ya, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Tidak diterima, bayangkan 40 hari sholatnya tidak diterima ya. Jadi kalau minum khamar, dan kemudian kalau meninggal dalam posisi dia di dalam dagingnya itu ada khamar, dalam tubuhnya ada khamar, itu alamat masuk ke dalam neraka ya. Jadi ini memang pilihan-pilihan yang salah, dan ini harus jadi pelajaran buat kita ya. Kalau diberikan pilihan-pilihan yang semuanya membawa mudarat, masih bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri kita ya. Jangan kemudian memilih mudarat-mudarat itu. Sungguh pun ya, kalaupun sama-sama ada mudarat, kita memang dibolehkan mengambil mudarat yang paling ringan ya. Tapi dalam urusan dosa tidak seperti itu situasinya. Itu kan hanya dalam urusan keduniaan saja. Kemudian pelajaran yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah Islam datang dan kemudian menghapus tradisi yang buruk. Di antara tradisi yang buruk yang dihapus oleh Islam adalah khamar, minum khamar. Karena orang-orang Arab pada saat itu biasa minum khamar. Orang Arab biasa minum khamar sebagaimana kita minum kopi lah ya. Jadi itu sudah tradisi ya, sudah tradisi. Apalagi di sana daerahnya dingin ya, khamar itu bisa menghangatkan badan ya. Tapi ternyata khamar itu kan ada efek buruknya ya. Karena sudah mentradisi, maka pelarangannya itu bertahap. Ya, pertama dijelaskan bahwa khamar itu ya ada kebaikannya tapi mudaratnya lebih banyak ya. Terus kemudian ada tidak boleh ya kita sholat dalam posisi mabuk ya. Jadi sudah mengurangi sampai kemudian di ayat yang terakhir bahwa khamar itu rijsum min amali syaiton ya. Terus kemudian ketika turun ayat ini, maka Madinah disebut-sebut itu banjir khamar. Orang-orang yang punya khamar ya, mungkin di ember atau di mana gitu ya, semuanya kemudian ditumpahkan sehingga Madinah banjir khamar ya. Ini adalah seruan untuk orang-orang beriman. Dan alhamdulillah kalau kita termasuk orang-orang yang tidak dekat-dekat dengan khamar ya, kita mudah untuk melakukan amal ibadah ya. Jadi ini adalah pelajaran penting yang pelajaran penting bagi kita untuk menjauhi dosa-dosa besar, dan khamar itu termasuk di antara dosa besar ya. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.